Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. SP tengah bersiap karena peristiwa besar akan terjadi. Wallahu a'lam. Menuju pergantian tahun yang tinggal beberapa bulan lagi, banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa di Nusantara ataupun dunia. Banyak peristiwa aneh dan banyak juga bencana-bencana yang bertubi-tubi. Bermacam-macam bencana yang datang itu dari berbagai unsur, air, tanah, dan udara. Seperti pada video sebelumnya, bahwa mesin alam tengah berjalan dan bekerja. Secara nyata telah kita saksikan bagaimana alam menunjukkan baru sedikit saja kekuatannya sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa itu. Kapan bencana atau musibah datang tanpa bisa diprediksi, kecuali bagi orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Sang Pencipta. Itu pun hanya sebagian kecil petunjuk, karena kejadian mendetailnya hanya Allah yang berkuasa yang menentukan. Petunjuk itu bisa didapatkan melalui berbagai cara. Ada yang langsung ataupun melalui perantara seperti mimpi atau bisikan yang datang dari kegaiban. Tentu tidak semua orang dapat memahami ini semua, karena diperlukan kepekaan batin yang sangat dalam. Mungkin beberapa orang sudah paham akan hal ini. Adapun petunjuk langsung, yaitu petunjuk yang didapatkan melalui pandangan batin atau juga indera keenam. Silahkan dimaknai dengan dalam dan teliti. Sesuai judul di atas, Sang SP tengah bersiap akan datangnya peristiwa besar. Peristiwa ini bisa saja menyangkut dirinya, Nusantara, ataupun dunia. Ia telah menangkap sinyal-sinyal itu dan telah juga memperingatkan orang-orang terdekatnya atas apa yang akan terjadi nanti. Ia juga tengah mempersiapkan dirinya dengan penuh kewaspadaan. Apakah sinyal tentang akan datangnya peristiwa-peristiwa besar itu harus kita takutkan? Jangan, karena segala peristiwa alam adalah rahasia dan kehendak Allah. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan selain kepada Allah. Kita hanya harus pasrah dan berdoa agar dapat terhindar dari musibah dan bencana itu. Pentingnya tetap eling dan selalu waspada dimanapun, kapanpun. Sang SP merasa risau akan terjadi peristiwa besar itu, karena ia sangat mengkhawatirkan segalanya.
Peristiwa besar ini ia harapkan tidak akan menghancurkan segalanya. Ia hanya mengharap keselamatan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Peristiwa besar ini bagi SP bukan lagi kabar baru, karena di waktu-waktu sebelumnya ia seringkali menerima berbagai petunjuk atas apa yang akan terjadi. Ada yang ia katakan, tapi ada juga yang ia tetap simpan untuk dirinya sendiri, dalam artian tidak ada orang yang tahu. Ia hanya tidak ingin orang-orang akan panik dan menjadi tidak waspada karena rasa takut yang berlebihan. Segala peristiwa alam pasti ada sebab akibatnya. Inilah yang harus sama-sama peka terhadap alam sekitar. Keseimbangan dan keselarasan harus tetap dijaga. Tapi apakah semua sadar? MC rasa tidak. Karena ada segelintir orang yang rakus dan tamak terhadap apapun sehingga berbuat semaunya dan sangat merugikan. Sang SP hanya bisa bersiap dan menatap ke depan. Ia berharap semua akan baik-baik saja. Wallahu a'lam. Musibah dan bencana adalah rahasia Allah. Kita hanya bisa merubahnya dengan memohon dan berdoa untuk keselamatan dan perlindungannya, dan dihindarkan dari segala musibah dan bencana itu. Marilah kita selalu berdoa dengan cara masing-masing agar peristiwa besar itu tidak akan terjadi. Sekali lagi, tetap eling dan waspada selalu. Jagalah persaudaraan, eratkan seduluran, siaga, siaga, dan siaga. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dimanapun berada. Perbanyaklah ibadah, sholawat, dan sedekah, karena itu adalah kunci untuk semua masalah. Amin ya Rabbal Alamin. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Demikian yang dapat MC sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila tidak berkenan. Segala kesalahan dan kekurangan datang dari keterbatasan seorang MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Maya Katlea.